Hai Loser, balik lagi bersama saya Ica di podcast Cakep di Balkon, cakap-cakap di balik mikrofon dari Studio Kominfostan Kabupaten Deli Serdang. Pertanian bukan hanya soal pangan, tapi juga kesejahteraan, petani, dan pertumbuhan ekonomi. Di Deli Serdang, pemerintah daerah lewat visi dan misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang terus menghadirkan program pertanian untuk masyarakat. Dan hari ini kita akan bahas bersama tentang mendukung ketahanan pangan di Deli Serdang, yaitu tadi tema kita hari ini. Sekarang saya sudah bersama narasumber dari Dinas Pertanian, hadir bersama kita Ibu Elina Sari Nasution SP, selaku Kepala Dinas Pertanian, yang juga didampingin oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan, Bapak Abdul Latif SP MSI. Terima kasih banyak Bapak, Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Selamat sore, gimana Ibu, Bapak kabarnya hari ini? Baik, terima kasih Ica. Oke, nah Bu, kalau kita bicara soal ketahanan pangan, apa yang sudah dilakukan dari Dinas Pertanian untuk mendukung Asta-Cita Bapak Presiden Republik Indonesia dan mendukung visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang? Ya, baik Ica. Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini sangat mendukung Asta-Citanya Presiden kita Bapak Prabowo, dan ini tertuang di dalam rencana strategis Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 dan 2029. Nah, ini visi misi Bupati kita yang salah satunya misinya adalah sehat ekonominya, di mana kita berupaya untuk meningkatkan perekonomian khususnya petani kita. Nah, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian adalah salah satunya ada lima fokus. Lima fokus utama, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas pangan, kemudian produktivitas hortikultura, perkebunan, peternakan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Kemudian juga kita berupaya tentunya untuk meningkatkan sarana dan prasarana untuk usaha tani. Contoh misalnya kita meningkatkan jalan menuju distribusi daripada hasil pertanian. Kemudian kita juga memperbaiki tentunya produktivitas dengan memberikan benih-benih unggul dan juga membentuk kelompok-kelompok tani yang tangguh. Dalam hal ini penguatan kelembagaannya dengan cara kita memberikan pendampingan, dengan cara kita memberikan penyuluhan, dan juga tentunya yang terakhir adalah penguatan dalam pengembangan komoditas unggulan. Ya, pengembangan komoditas unggulan ini baik itu kita tujukan untuk meningkatkan daya saing daripada hasil panen kita supaya dikenal oleh masyarakat luas, baik itu secara lokal maupun nasional. Kita berharap tentu kedepannya nanti secara internasional. Begitu Ica. Nah Bu, dalam mewujudkan fokus utama Dinas Pertanian nih, seperti yang Ibu jelaskan tadi, apa saja tantangan, kendala utama dalam mewujudkan hal tersebut? Ya, baik Ica. Di dalam setiap kemajuan ataupun pembangunan tetap kita memiliki tantangan. Ya, dalam bidang pertanian ini terkhususnya bahwa kita memiliki tantangan ataupun kendala dalam hal produksi ataupun produktivitas yang masih belum optimal Kenapa? Ya, bisa jadi hal ini disebabkan oleh anomali cuaca, cuaca yang tidak menentu, yang mana seharusnya di setiap bulan September itu hujan. Nah, sekarang sudah mulai berubah. Nah, seperti ini bisa mempengaruhi produktivitas tanaman. Kemudian selanjutnya juga masih keterbatasan daripada sarana dan prasarana, seperti misalnya pendistribusian komoditi kita hasil panen. Dan satu lagi yang paling sebenarnya ini sebetulnya ini generasi muda kita yang perlu kita rubah pola pikirnya, bahwa selama ini kan anak-anak muda merasa aku petani nggak keren lah, kan gitu kotor-kotoran. Padahal sebenarnya ini adalah pertanian ini sesuatu yang menjanjikan. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah putus selama
manusia ini berkehidupan, ya. Jadi ini yang perlu kami rubah mindsetnya, perlu kita lakukan upaya-upaya dalam merubah mindset generasi muda kita, bahwa pertanian itu adalah sangat menjanjikan, ya, generasi-generasi milenial dengan cara bertani yang inovatif, modernisasi, banyak, Ca. Jadi yakinlah anak muda semua bahwa menjadi petani bukan hal yang sangat rendah kesejahteraannya, malah mungkin ke depannya kesejahteraannya akan semakin meningkat dengan upaya-upaya yang kita lakukan untuk memodernisasi pertanian kita, gitu, Ica. Ibu, berbicara nih ketahanan pangan, strategi apa yang diterapkan dalam meningkatkan produksi tanaman pangan seperti padi di Deli Serdang? Kayaknya kalau seperti ini Pak Kabir yang jawab ya, mungkin ya, silakan Pak Kabir. Terima kasih, Ica. Sebenarnya beberapa paket teknologi sudah seperti kaji-kaji yang lama sebenarnya semuanya. Tetapi petani mungkin kalau bahasa pepatahnya lancar kaji karena diulang, enak makan karena dikunyah-kunyah. Jadi memang dalam sistem pertanian itu ada namanya teknologi panca usaha tani. Panca usaha tani 5. Jadi 5 itu dia, sebenarnya lagi dikembangkan lagi yang ke berikutnya. Kalau panca usaha tani ini pertama penggunaan benih unggul. Penggunaan benih unggul ini kiranya petani-petani sebenarnya di Deli Serdang ini sudah hampir 75% itu menggunakan benih unggul. Hampir 90% lah, hampir 90% benih unggul. Tetapi ada yang berlabel, ada yang namanya jabal. Jabal itulah jaringan benih antar lapangan. Nah, contoh barangkali kalau benih berlabel itu, kalau label ungu yang kita tanam, kalau nanti diapakan, dia itu harusnya sekali tanam lagi itu yang boleh ditanamkan. Jadi jadi harusnya menjadi label biru. Jadi ada petani yang membeli itu tidak label yang dari sertifikasi benih. Jadi arti petani yang baik padinya dia akan beli untuk dipersemaikannya lagi. Selanjutnya pengolahan tanah. Jadi tadi setelah benih ini pengolahan tanah. Petani kadang-kadang karena itu saya bilang karena keterbatasan waktu dan lain-lainnya, harusnya pengolahan tanah itu kan menjadi 2 kali atau 3 kali. Jadi dan ada rentang waktunya, tetapi karena keterbatasan waktu begitu olah langsung kadang-kadang dijadikan, kalau bahasanya langsung ditanami sehingga ada efek negatifnya. Kalau bahasa bahasa tradisionalnya asem-aseman namanya. Asem-aseman. Dia dan tadinya menguning gitu. Tapi harusnya ada rentang waktu dari pengolahan tanah pertama, pengolahan tanah kedua. Gitu. Jadi dan selanjutnya waktu dijadikan ataupun akan dilakukan pertanaman. Yang ketiga yaitu pemupukan. Disinilah kadang-kadang petani hanya sekadar kadang-kadang ikut-ikutan gitu, kawan memupuk dengan ini, memupuk dengan tidak mau ataupun menjadi kebiasaan-kebiasaannya yang biasa-biasa saja. Karena kan kalau bahasa orang bijak katanya yang biasa itu belum tentu baik, yang baik itu yang perlu dibiasakan gitu kan. Jadi teknologi barangkali pemupukan ini, apalagi ada kawan-kawan yang menawar-nawarkan pupuk ini yang terbaik, ini yang terbaik, barangkali itulah dibelikan mereka. Tetapi memang sampai hari ini pupuk yang diberikan atau yang disubsidi khusus untuk petani itu hanya baru 2 macam, yaitu pupuk urea dan pupuk Ponska, NPK Ponska. Sebenarnya ada harapan petani kiranya karena kebijakan subsidi pupuk ini ada di tingkat pusat, kiranya bisalah diperbaiki. Ada lagi namanya unsur lain, yaitu ZA ataupun SP pupuk super fosfat yang kiranya bisa seperti yang dulu-dulu itu ada yang disubsidikan kepada petani kita. Yang tidak kalah pentingnya, Ca, dalam budidaya tanaman padi ini adalah artinya pengendalian hama penyakit tanaman. Jadi kalau kita harusnya, kalau jangan dibilang orang nanti kita menjadi orang yang tidak waras,
kalau petani itu harusnya sekurang-kurangnya harus mampu berbicara dengan tanamannya. Iya. Kenapa harus berbicara dengan tanamannya? Kadang-kadang dia tengok kuning, pikirnya kurang pupuk, tetapi kena artinya pengamatan lah. Diamati, lalu dikendalikan. Kadang-kadang petani ini karena kuning, harus dipupuk, gitu. Oh, ini ada barangkali hama tertentu, langsung di apa? Tetapi kadang-kadang pengamatan itu kurang begitu jeli. Harusnya bisa sama-sama dengan kawan-kawan, namanya petugas, kita ada petugas pengendalian organisme pengganggu tanaman (POPT) yang ada di masing-masing kecamatan itu tersedia. Jadi bisa dikendalikan dengan ambang ekonomi yang tertentu, yang telah ditentukan oleh kawan-kawan yang mengetahui tentang hama penyakit tanaman. Selanjutnya yaitu menyangkut masalah panennya. Panennya ini harusnya umur tanaman padi itu dia kan paling maksimal itu 110 hari kalau yang PUB, paritas unggul baru. Jadi kadang-kadang petani ini panen, dia panen ataupun, mohon maaf tadi kalau yang di Panca ini adalah irigasi. Nah, tadi yang panennya tolong apa dia irigasi. Irigasi itu sistem pengairan itu kadang-kadang padi ini kan bukan tanaman air, tetapi tanaman yang membutuhkan air. Jadi petani itu kalau air itu banyak, kepinginnya mau dimasukkan aja ke sawahnya gitu. Padahal orang lain yang di hilirnya masih membutuhkan. Jadi kalau bahasa teknologinya paling tidak pengairan yang dilakukan di sawah itu adalah intermiten. Intermiten terputus-putus. Jadi pas pada waktu tertentu harus dikeringkan, waktu tertentu harus diairi. Dengan menerapkan panca usaha tani ini, mudah-mudahan petani bisa meningkatkan produktivitas daripada pertaniannya yang dikelolanya. Itu barangkali cara sebenarnya panca usaha tani. Oke Pak, selain padi nih, Kabupaten Deli Serdang juga memiliki keunggulan di sektor perkebunan. Apa upaya pengembangan komoditas perkebunan di Deli Serdang? Baik Ica, selain juga padi ya, kita juga memiliki sektor perkebunan. Nah, di sini kita ada perkebunan sawit dan kopi. Jadi kita berupaya untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat dengan peremajaan sawit rakyat, kemudian juga meningkatkan produktivitas di perkebunan kopi. Kita ada sentra-sentra kopi di beberapa kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, termasuk itu di ada Pancur Batu, Kutalim Baru, ya Pak ya, Sibolangit. Berarti dataran tinggi ya Bu? Dataran tinggi. Jadi kita berupaya untuk meningkatkan sentra-sentra ini, di samping juga kita komoditi-komoditi pangan lainnya, gitu Ica. Oke Bu, ini Ica tertarik sih untuk ngebahas yang ini. Iya. Dalam rangka menjaga ketersediaan pangan hewani, terutama stok daging, telur, susu. Apa langkah konkret Dinas Pertanian dalam meningkatkan populasi dan kesehatan ternak di Deli Serdang? Baik, jadi upaya-upaya kita salah satunya kita memiliki petugas-petugas inseminasi buatan ya, untuk meningkatkan produksi daripada hewani kita. Nah, ini kita memiliki 44 petugas IB, ini tersebar di 22 kecamatan. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita juga memiliki Puskeswan namanya, Pusat Kesehatan Hewan. Nah, di sini petugas-petugas kita juga memberikan ya penyuluhan, memberikan vaksin jika memang nanti itu masyarakat kita melaporkan adanya misalnya katakanlah penyakit kuku atau mulut. Nah, silahkan datang ke petugas Puskeswan kita, nah nanti petugas kita akan memberikan vaksinasi. Ataupun ini juga secara berkala
puskeswan kita memonitoring, melakukan vaksinasi kepada peternak-peternak kita gitu. Jadi ini upaya-upaya kita dalam meningkatkan kebutuhan serta produksi daripada hewani di Kabupaten Deli Serdang gitu aja. Izin Ibu, kalau untuk puskeswan ini, itu di Deli Serdang ada berapa, Bu? Puskeswan kita ada 2 ya, pusat kesehatan hewan kita ada 2, yaitu di Kecamatan Pancur Batu dan Kecamatan Lubuk Pakam. Oke, Bu Kadis, kita tahu nih inflasi pangan sering jadi masalah besar karena harga kebutuhan pokok ini naik turun, Bu, ya kan? Apa langkah yang dilakukan Dinas Pertanian Deli Serdang untuk mencegah inflasi, terutama dari sektor pertanian? Jadi Ica, dalam hal inflasi ya, tidak hanya tanaman padi, tetapi kita juga dari tanaman hortikultura lainnya seperti cabai merah, bawang merah. Nah, ini termasuklah komoditi-komoditi yang menyebabkan inflasi. Tetapi kita dari Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, khususnya pemerintah Kabupaten Deli Serdang, ini berencana memperluas kawasan komoditi hortikultura seperti cabai merah dan bawang merah, di mana nanti ini kita harapkan dapat menjadi pemasok komoditi khususnya Kabupaten Deli Serdang. Kalau bisa ini juga kita menopang kebutuhan daripada daerah lain, di mana sentra-sentra cabai yang kita harapkan nanti kita kembangkan, kita luaskan kawasannya. Seperti itu Ica kira-kira. Oke, Ibu. Oke, mungkin yang terakhir nih, closing statement dari Ibu. Kira-kira apa yang mau disampaikan ke masyarakat luas Deli Serdang tentang mendukung ketahanan pangan? Baik, Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus berupaya untuk mewujudkan asta-cita Presiden kita Prabowo, serta juga mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati kita, yaitu sehat ekonominya. Jadi sehat ekonomi ini tidak hanya kita dalam ketahanan pangan atau swasembada pangan, tetapi juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan daripada petani kita. Jadi upaya-upaya yang terus kami lakukan mudah-mudahan membuahkan hasil, dan mari kita bersama-sama untuk mendukung dan berkolaborasi dalam peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan pengetahuan petani, tentu juga dengan teknologi yang tepat guna. Oke. Mungkin gitu ya Ica. Iya Ibu. Oke, mungkin demikian perbincangan kita hari ini ya Bu, tentang mendukung ketahanan pangan di Deli Serdang. Semoga apa yang disampaikan bisa memberi inspirasi bagi kita semua. Mari bersama-sama kita dukung terus program-program Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dalam mewujudkan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan, terutama melalui sektor pertanian yang kuat dan berdaya saing. Saya Ica bersama Ibu Kadis dan Bapak Kabid serta kru yang bekerja pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Pemkab Deli Serdang. Bye-bye.